Halo Pangeran. Iya, selamat siang, Oke, selamat siang. Kristen Muslim Bang? Kejawen. Mohon maaf Bang, kalau kejawen kami tidak ini Bang ya. Untuk Muslim dan untuk Kristen aja Bang ya. Mohon maaf ya. Oke, silakan Bang Paneket ingin menanggapi tema. Yesus bukan Tuhan. Oke, silakan. Mungkin bagi orang Muslim ya Yesus itu kurasa dianggap nabi ya kan. Tapi Ya, kalau bagi orang-orang Kristen Yesus itu adalah Allah sendiri. Izin menanggapi. silakan. Silakan Bang Jibril. Bang Paneket. Enaknya saya manggil apa nih, Bang Paneket? Bang Pan. Paniket aja Bang, paniket. Bang Pan aja deh enak. Bang Pan, kan abang barusan bilang Islam orang Muslim itu menganggap ya. Nah, Jadi anggapan, jadi itu bukan cuma anggapan bang. Memang beliau tidak pernah mengaku beliau Tuhan. Di literatur manapun, di kitab manapun. Oke Bang. Kalau ada dia mengaku Tuhan bang, silakan dikasih tahu. Oh, kalau dia secara langsung sih nggak ada memang di Nah, kita pun itu. nggak ada. Nah, sekarang saya tanya bang. Berhala pernah nggak bilang dirinya Tuhan? Berhala nggak pernah. Nah, tapi ada orang-orang yang menuhankan berhala. Berarti Tuhan itu, Tuhan abang, Yesus, itu dituhankan ya? Dia nggak pernah ngaku dia Tuhan ya? Nggak, kalau secara langsung nggak pernah. Nah, tapi dituhankan kan? Iya dituhankan. Nah, beda bang antara Tuhan sama hal yang dituhankan atau orang yang dituhankan gitu. Karena kalau yang dituhankan tapi nggak ngaku Tuhan ya sama aja berhala bang. Tapi sebenarnya dari omongan dia memang merujuk ke sana juga. Tapi nggak langsung secara langsung dia bilang dia Tuhan gitu. Iya, jadi abang menuhankan dia berdasarkan asumsi abang kan? Iya karena dia bilang kayak gini bang. Aku apa adalah itu? dia adalah aku. Aku di dalam Bapak di dalam aku. Iya, dengan tujuannya semua Karena- sama bang. Nah itu dia tadi, balik lagi ke tadi, exegesis bang. Jadi pentafsiran abang yang membuat abang menuhankan dia. Sementara dia nggak pernah bilang aku Tuhan, sembah aku. Sama seperti di Keluaran 23, abang pernah baca nggak? Di mana bang? Keluaran, Oh Keluaran. di Keluaran 20, saya baca nih 3 ayat aja nih. Lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah itu bapaknya Yesus ngaku Tuhan bang. Iya betul. Nah sama seperti di Al-Quran di At-Taha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat dan mengingat aku. Nah itu Tuhan ngaku Tuhan bang. Nah kita bedain ya bang ya. Antara yang Tuhan ngaku Tuhan dan dituhankan sama berhala yang dituhankan gitu. Yang nggak pernah ngaku Tuhan gitu. Jadi kalau abang bilang tadi Muslim anggapannya bukan anggapan bang, memang dia nggak pernah ngaku Tuhan gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba dia Tuhan, nanti saya bisa tanya lah kapan lo ngaku Tuhan bro? Iya memang. Gitu, Bang. Cuman gini bang. Apa itu? Kalau masalah firman percaya nggak bang? Kalau Allah punya firman. Iya, izin Allah- menambahkan sedikit Bang Nah, Jibril silakan. Allah punya firman. Iya, Bang Paneket. Iya, Bang. Pertama-tama, ya ini bukan kalian menganggap dia nabi kan? Enggak. Ini kita lihat dari lisannya beliau sendiri dari Yesus itu. Kita lihat di Matius 13 nomor 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia ini Yesus kan? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus mengaku dia seorang nabi. Dan kalau mengenai tapi kan Yesus ada di dalam dia di dalam Yesus gitu kan, Bapak maksudnya Bapak dalam Yesus, Yesus dalam Bapa gitu kan. Itu Ya. menjadikan dia Tuhan kan? Nah, Ya. kalau kita lihat nanti dalam Yohanes 17 nomor 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Jadi murid-murid pun menjadi satu. Gitu loh. Bukan hanya Yesus dan Bapa aja menjadi satu, murid-murid ini juga menjadi satu. Jadi 15 Bang Tuhan emang. Apa gimana? Iya, futsal. Jadi gitu Bang, siapa? Pak Neket. Iya. Iya, Gitu. Bang, iya, Silakan Pak Jibril, lanjut. Iya Bang. Jadi yang paling utama memang kalau kekristenan itu kan percaya kenapa dia dianggap Tuhan, karena memang hanya karena kematiannya aja. Nah, itu konsep pagan Bang. Kok ada manusia mana yang bisa bangun dan bangkit sendiri gitu. Nah, itu Kalau konsep di pagan dalam Bang. Al-Quran, Al-Quran kan memang dia nggak mati. Nabi Isa kan Bang. nggak jadi Abang. disalibkan. Abang. Iya. Nah, nih saya tunjukin ya Bang ya. Oke, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, internet gue lagi loading lagi. Wifi-nya nih. Ini komen juga nggak gerak. Komennya gerak nih. Bentar ya. Ini soal sejarah nih Bang. Ini kita buka. Bentar. Ya, internet gue lagi lemot. Bang Moto bisa bukain nggak? Tuh Bang. Saya WhatsApp sekarang. Nih, Wah, itu gua nggak di WhatsApp. Apa? Laptopnya nggak ada WhatsAppnya. iya. Saya search aja di Google ya sebentar. History.com kan itu kan ya. Mm-mm. Oke, Sebelum ketemu boleh nanya nggak, Bang? boleh. Kalau Nabi Isa itu memang disalibkan atau kalau di dalam Al-Quran itu disalibkan atau enggak? Diselamatkan Bang. Diselamatkan, Diselamatkan. disembunyikan. Dia ada di langit kedua. Berarti diangkat. Diangkat. Berarti masih hidup sampai sekarang gitu. Kalau Alhamdulillah, pemahaman Bang. Muslim sendiri. Alhamdulillah insya Allah. Oh. Jadi itu juga bisa kontradiksi loh, Bang. Kontradiksi Oh, dengan gimana? dengan Maryam 13 bukan 33. Enggak, Bang. Maksudnya kontradiksinya secara apa ya? Secara logika. Logikanya Dari mana, di mana? Bang, ya? Saya suka nih logika nih. Bang, ada nggak nabi sebelum dia, atau walaupun dia dianggap nabi, soal contohnya kan dia dianggap nabi, dia manusia. Hah? Udah berapa tahun? 7 abad ya? Enggak 20 dong. Ya, 20 abad. Heeh. Masa Ini Bang, kok dia masih hidup gitu? ada Bang, ada namanya Nabi Idris Bang. Kalau di Abang Enoch namanya. Itu beliau belum pernah meninggal. Beliau diangkat. Tapi jadi kalau dasarnya dia 2000 tahun, Enoch Dia itu kitab siapa tadi namanya, Bang? Enoch, Enoch atau Nabi Idris kalau dalam Islam. Enoch. Elia juga Bang diangkat nggak meninggal. Tapi kalau dari umurnya Bang, kalau dari umur itu dijadiin parameter Tuhan ya Bang ya. Iya, Di iya. kitab Abang iblis itu nggak diciptakan Bang. Dia alfa dan omega juga. Jadi iblis lebih panjang umurnya daripada Yesus Bang. Kalau memang umur dijadiin parameter Tuhan ya. Iya, iya. Nah, Iblis itu Karena berasal Yesus dari bilang gini, malaikat Bang, yang jatuh akulah dalam yang dosa. awal dan yang akhir. kenapa Bang? Keliru. Iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Malaikat Iya, itu iya, ciptaan. Loh, ini si Gimana Anda ini? kiamat nih. Jangan ketakutan. Santai Loh, semua ya. ini kiamat nih. Lempar kilat nat ke got. Ayo. Lempar ke got sampah. Nggak apa-apa. Hmm. Nggak apa-apa. Di mana Ya. malaikatnya? Malaikatnya di mana? Tuh di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Loh, itu bintang timur. Yuk, di situ dijelaskan itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Coba dibaca Iblis dulu. ya? Jadi iblis itu malaikat. Kok iblis itu malaikat, ini kok Loh, lucu sampean ini. loh. Lah iblis dari apa jadinya? Jadi dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 bahwasanya iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat. Kenapa? Karena di awalnya malaikat yang ingin setara dengan Allah.
Nah, di kalian dikatakan Allah menciptakan malaikat, Tunggu dulu sebentar, menciptakan jangan kemana-mana iblis dulu. dan malaikat. Ini Itu di Yesaya kalian 14 tuh. nomor 12 ini gimana maksudnya? Mat. Hmm? Yesaya 14 nomor 12 ini gimana? 12 sampai 14. Yesaya berapa? 14, 12 sampai 14 kan? Hmm. Ya, terus mana ini malaikatnya? Berarti si Lucifer ini adalah malaikat. Lucifer itu malaikat. Nah, terus dia bintang timur. Iblis. Iya. Jadi iblis itu adalah malaikat. Kok iblis adalah malaikat? Loh, Iblis itu lah ini adalah bintang malaikat timur yang ini jatuh siapa? dalam dosa. Iya, malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi iblis gak? Ya, iblis. Iya, berarti malaikat itu Kok malaikat itu iblis? Logikanya gimana sih? Ketika Loh. Muhammad jatuh dalam dosa, apakah Muhammad mau dibilang iblis? enggak. Itu dua natur yang Loh, berbeda. logikamu Malaikat, gimana? makhluk, beda. Manusia, Logikamu nggak masuk. malaikat tidak Ketika beda. gini, ketika malaikat Loh, jatuh yang dalam ini bintang dosa, timur ini disebutnya siapa? Iblis bukan? Apakah kemudian Ini iblis dikatakan bukan? dia adalah iblis? Kan berbeda. Kiamat. Ini bintang timur ini iblis bukan? Itu dikatakan putra fajar yang dia jatuh dalam dosa. Kalau kamu bilang Bintang timur Yesus itu bintang timur ini, juga bintang timur, ini iblis beda. bukan? Bintang timur yang gilang gemilang. Anda baca Wahyu 12 ayat 22 ayat 16. Berbeda. Ini dulu, Yesaya 14 nomor 12 dulu. 14 nomor 12 dulu. Kamu bilang iblis itu malaikat yang jatuh atau the fallen angel kan? Malaikat yang jatuh dalam dosa. Iya, the fallen angel kan, jatuhnya iblis kan? The fallen angel kan? Oke. Hmm. Berarti iblis itu malaikat. Ketika dia jatuh dalam dosa, kok bisa kamu bilang tetap malaikat? Malaikat itu definisinya Gimana apa? sih? Berarti esensinya dia apa? Malaikat kan? Esensinya dia iblis. Dia kan sudah jatuh dalam dosa. Gimana sih? Loh, Iblis kamu itu nggak makhluk bisa apa sifat? bedakan mana malaikat itu yang sudah makhluk apa jatuh dalam sifat? dosa. Apakah sama? Coba saya tanya samamu. Apakah sama yang sudah jatuh dalam dosa dengan yang belum jatuh dalam dosa atau yang tidak jatuh dalam dosa? Apakah sama? Ini iblis bukan? Masih ngeyel. Udah Loh, bro, kok masih mending, ngeyel? Ini bintang mending timur kamu ini bahas siapa? aja surat Ini bintang 9 timur ini ayat kiamat. 49. Iblis apa sorry, Ayo, malaikat apa kamu bukan? jawab pertanyaan saya ini iblis. udah clear bro, udah clear. Malaikat. Jawab Enggak, surat belum clear. At-Taubah Mana ayat clearnya? 49 kenapa Muhammad ngajarkan puasa di Mana situ? clearnya? Mana Jawab. clearnya? Ini dulu Kenapa clearnya dulu jawab. Enggak. Jadi barusan saya dapat telepon. Itu kalau DPO kayak gitu nanti kita dimintain keterangan. Jadi daripada kita repot nanti. BAP. Enggak ketakutan. Kita sih sebenarnya nggak ada ketakutan. Offline aja kita berani kok. Nah, mendingan offline. Ya Oke, gini ya, kita berani izin. kok. Siap, Jangan kan Bang Andi. lewat media sosial. Saya datangin rumahnya dia kabur kok. 2 kali saya datangin rumahnya dia kabur. Gitu loh. Saya datangin rumahnya. Koordinasi RT RW kok. Pak RT pas depan rumah dia. Kabur dia. Dia sodorkan cuma ibunya saja. Ya. Ini terproses hukum teman-teman orang ini. Itu sih info dari saya ya. LP-nya di Polda Metro. Nomor LP-nya ada sama gua. Yang Malang Seterusnya. katanya udah panggilan ketiga ya, Bang ya? Iya. Udah Makanya panggilan diganti ketiga nama. udah jemput paksa kan? Iya, makanya diganti nama. Kan gitu ya. Bukan takut diskusi, tapi ini dalam proses hukum. Nah, mereka ini mencari teman-teman di mana nanti akan melibatkan semua orang. Gitu ya. Jadi itu sih cuman saya sampaikan saja. Masih banyak kok yang lain bisa didiskusikan. Dan lagian kami Apologet Islam Indonesia itu sudah blacklist orang ini. Ada beberapa orang yang kita blacklist. Masih banyak kok yang baik-baik bisa diajak diskusi. Itu dari saya, makasih. Siap. Jazakallah Bang Andi. Kita lanjut yang mana tadi si Pana apa siapa? Paneaka. Apa sih namanya? Susah ya? Susah nama kafir ini. Kemana orangnya tadi? Enggak langsung turun tadi nih. Entah apa tuh nama kafirnya susah. Panekat ya, panekat. Panekat. turun. Padahal enak tadi baca ngobrolnya ketawa-tawa sih. Bang Moto, kalau ya saya tadi dia maksud itu adalah malaikat berubah jadi iblis, terus dia bintang timur. Artinya apa? Siapakah manusia yang di muka bumi ini yang pernah diberi gelar bintang timur? Siapa manusia itu? Yesus. Ada yang bisa? Berarti iblis dong dia itu. Nah itu tadi saya pengen arahin ke situ. Telat. Aturan langsung tadi. Sorry. Gak apa-apa. Saya cuma minta make sure kalau ini malaikat dulu gitu. Karena dia tadi pelin-pelan itunya
Tadi dia sempat nyinggung Wahyu itu juga kan, Wahyu 20 nomor 22 itu saya ingat kok. Cuma kan apa namanya? Saya pengen clearance di awal dulu tadi Bang Handi. Itu. Oke Bang, lanjut. Edukasi aja yang lain. Kok masih banyak yang baik kok yang lain. Oke. Lanjut. Kita ngopi lagi nanti kita ini. Bang Jumat datang kita ngopi lagi kita Bang Jibril. Gas. Siap, aman. Kak Dew, sapa dulu tamunya tolong Kak Dew. Kak Din mau kemana? Enggak, aku parkun bentar. Lagi makan. Oh iya udah. Iya. Bang Gopur, monitor Bang. Bang Gopur. Bang Gopur, 3 kali saya panggil nggak ada jawaban saya turunin. Bang Gopur. Repot pula nanti. Kembali. Monitor kembali. Ya, Muslim Kristen Bang. Kristen. Ya silakan tanggapi judul Bang. Tema Bang. Tadinya sih sebetulnya saya mencet request join karena ada Ki Ahmad. Karena saya merasa akan menjadi pembicaraan yang menarik kalau mengenai bintang timur itu dan lain-lain dibicarakan bareng-bareng. Tapi berhubung Ki Ahmadnya sudah ditendang, saya membatalkan diri untuk nimbrung. Cuman kan nggak sopan kalau saya tiba-tiba keluar, makanya saya nunggu giliran dulu untuk ditanya. Abang aja yang lanjutin siapa bintang timur itu nggak apa-apa kok. Silakan. Ya, saya belum mendalami itu secara serius. Tapi dari yang disampaikan Ki Ahmad tadi sudah jelas. Bintang timur itu ada 2. Bintang timur yang di Yesaya atau bintang timur yang di Wahyu. Bedanya apa Bang? Bintang timur yang di Yesaya itu putra fajar. Sementara bintang timur yang di Wahyu itu yang apa disebut? Sebentar. Kebalik kali Bang. Kebalik kali. Ya sebentar. Saya buka ayatnya dulu. Iya. Bang Mato masuk. Yesaya 14 ayat 12 itu kan bintang timur putra fajar. Kan begitu redaksi tertulisnya kan? Iya. Kalau di Wahyu 20 berapa tadi ya? Sebentar. Bintang timur. Bentar ya. Wahyu. Nah, kalau yang di Wahyu 22 ayat 16, ya dia adalah keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi maksudnya begini. Kalau kita ini diskusi ya, bukan kayak orang yang di pusat pasar sana yang lagi ngobrol. Bintang timur itu memang sebuah istilah pada iblis dan juga pada Yesus. Bukan berarti keduanya sama. Karena kita bisa melihat perbedaan keduanya di ayatnya. Seperti tadi Yesaya dan Wahyu tadi. Itu sih. Jadi kalau maksud saya gini, kalau poin teman-teman mau disamakan, secara logikanya itu bermasalah. Karena teman-teman sudah pasti akan men-skip sebuah pengetahuan dan informasi yang ada di Alkitab yang ya kasar-kasarnya pura-pura tidak tahu. Gitu sih. Oke, jadi masalah bintang timur tadi Yesaya 14 nomor 12. Sebentar. Saya buka datanya dulu ya. Yesaya sebentar. Yesaya. Kita akan cepat. Nah, ini wait. Oke. Yesaya 14 nomor 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya kan? Nah, di sini bintang timur ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetap bintang timur. Nah, kita lihat dalam Bible Gateway versi 2 di New King James Version. Di sini akan kita mendapatkan nama Lucifer. Jadi the fall of Lucifer. Dikatakan apa? Yesaya 14:12, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ya. Jadi Lucifer si bintang timur itu. Oke, bintang timur itu seperti apa? Kayak gimana? Dalam Matius nomor 22. Ya. Kelahiran bintang timur. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Baru dilahirkan itu
kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, ini orang-orang yang biasa menyembah bintang timur. Maka dalam Matius nomor 22 kodenya sudah ada. Terus kita lihat lagi nanti di 2 Petrus 1 nomor 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, lagi-lagi Petrus mengisyaratkan Yesus itu bintang timur. Nah, kita lihat dalam Wahyu 2 nomor 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bintang timur atau Lucifer ini? Siapa? Endingnya kita akan dapatkan di sini. Wahyu 22 nomor 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku, di mute dulu Bu Ida, untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Yesus ini ngaku bintang timur, Yesus ini ngaku Lucifer. Jadi apalagi yang mau harus ditolak? Disanggah. Oke, udah ya. Ya, saya tadi menunggu spasinya kapan saya bisa menanggapi. Mungkin kalau boleh, silakan gitu ya. Jadi saya tahu di mana. Saya tahu di mana spasinya untuk masuk. Sederhana aja, Bang. Bintang timur yang di Yesaya 14 tetap tidak sama dengan bintang timur untuk Yesus. Sederhana aja, karena ingat sekali lagi, kita kan bukan cuman mengutip kata atau teks, tetapi jangan lupa, maknanya kan juga ada. Apakah Yesaya 14 itu cocok dibenamkan kepada Yesus? Sebentar, saya buka lagi ya, jadi biar clear. Sebentar, Yesaya berapa tadi? Ya, Yesaya 14-12. Sorry, 14-12 ya, sorry. Yesaya 14-12. Nah, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Pertanyaan, apakah Yesus pernah berkata seperti itu? Di tengah-tengah murid-muridnya. Bahwa Yesus berkata, aku hendak naik mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menandingi Allah atau Tuhan Israel. Jadi poin saya begini, simple. Penggunaan pengutipan kata-kata bintang timur yang sedari tadi dibacakan dari berbagai ayat yang tadi sudah dikutip, tidak bisa secara dangkal lantas dibuat jadi sama. Itu namanya cocokmologi. Saya rasa teman-teman paham maksud saya. Jadi saya bukanlah tipikal pembaca teks saja, tapi kan dalam Alkitab ini kan ada makna di balik teks. Apakah maknanya itu mengacu kepada orang yang sama, tokoh yang sama, sosok yang sama, atau tidak? Bagi saya itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mencocokkan dua kata bintang timur itu. Silakan Bang. Oke, Bang Moto sebentar, nanti Anda jawab berdua nih. Kalau begitu apa bedanya bintang timur di Yesaya 14:12 dan bintang timur 22:16? Kalau Yesaya 14:12 tadi udah jelas itu Lucifer. Tolong Anda jelaskan apa makna bintang timur gelarnya Yesus itu? Apa gelarnya? Yesaya Lucifer, bintang timur untuk Wahyu, apa maksudnya untuk Yesus? Itu pertama. Yang kedua, siapakah yang memberi gelar bintang timur kepada Yesus? A. Yesusnya sendiri. B. Yohanes dengan Petrus. Silakan Anda jelaskan. Bang Moto nanti di kantor etek. Silakan.
Baik, terima kasih Bang. Jadi seperti tadi yang di awal kan saya sudah info karena saya masuk request ajukan masuk karena ada kiamat, tapi karena dia sudah hengkang, sebenarnya saya mau membatalkan diri, cuman Banyak kali alasanmu, lanjut aja. Ya, langsung aja jawab Bang. Kalau nggak bisa jawab, dibantu jawab. Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Saya ulang ya. kan Saya ulang pertanyaannya tadi nih. kan Bang, saya ulang pertanyaannya, jangan dialihin. Yesaya 14:12, bintang timur adalah Lucifer. Apa makna, apa maksud Yesus diberi gelar bintang timur kepada Wahyu 22:16? Pertanyaan kedua, siapakah yang memberi gelar bintang timur kepada Yesus di Wahyu 22:16? A. Yesusnya sendiri, B. Yohanes dengan Petrus. Silakan. Tadi kan sudah saya jabarkan secara sederhana. Siapapun yang memberikan gelar itu, tetap intinya Yesaya 14 tidak akan cocok disematkan kepada Nggak Yesus. jawab, ini muter dia ini. Bisa nggak sih ngerti bahasa Indonesia? Apa Bukan, maksud abang bintang ngerti timur? Apa maksud gelar bintang timur kepada Yesus di Wahyu 22:16? Siapa yang memberi gelar bintang timur kepada Yesus? Ada dua pertanyaan. Maksud arti bintang timur gelar Yesus, siapa yang memberi gelar bintang timur kepada Yesus? Silakan. Lah kan tadi saya sudah jelaskan, saya belum mendalami istilah. Oke, nggak belum mendalami, diam, nggak bisa menjawab. Bang Moto lanjut. Oke, jadi nanti kita akan ke strike pointnya. Oke, jadi dalam Matius 22, orang Majus yang terbiasa menyembah berhala, dia paham bahwa dewanya telah turun. Makanya buru-buru dia pengen jenguk Yesus. Karena dia udah ngelihat bintang di timur. Ya, makanya nanti dalam Wahyu 22 nomor 16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Perhatikan, Yesus telah mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Siapa yang diaku? Bintang timur yang gilang gemilang. Karena Yesus ini Lucifer, bintang timur, kita jadi paham kali ini. Kita setuju dengan Paulus. Apa yang kita setuju? Nah, di sini. Di 1 Korintus 5 nomor 5, ini sebabnya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Gitu loh. Ini strike pointnya. Karena Yesus itu apa? Ya bintang timur. Bintang timur apa? Ya iblis. Yesus udah ngaku kok. Yesus udah ngaku kalau dia itu adalah bintang timur itu sendiri. Jadi ini bukan predikat yang disematkan orang kepada Yesus. Tapi ini ingat, ini adalah tinta merah. Yesus itu mengaku bahwa dia itu adalah bintang timur yang gilang gemilang. The fallen angel telah lahir dalam rahimnya Maria, yang disembah oleh teman-teman Kristen saat ini. Dia ngaku kok bintang timur, dia ngaku kok Lucifer. Harus kita elak apa lagi? Data di Bible sudah cukup. Jadi selamat datang di ketawa bro, kebenaran. lu nggak ada ilmu. Bukan, itu terlalu bernafsu namanya. Ya lu nggak bisa jawab kok. Kau jawablah pertanyaan ini. Lah sebentar, ini yang pertama tadi sebenarnya saya komplain, kok kita lagi diskusi kok didiam-diamkan. Kalau memang mau saya diam, saya sudah bilang tadi saya mau cabut. Ya udah Kalau cabut memang aja tidak sekarang, mau- udah cabut aja dulu. Anda nggak Ya punya ilmu. udah, Silakan cabut. memang begitu ya kan? Ya lebih Oke bagus ya. Anda cabut. Ya, Silakan. ya. Ya, silakan. Ya. Oke, itu dulu ya. Ya. Bagus kan cabut daripada ngomong nggak ketawa lagi dia. Ya. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Soalnya gini Bang Moto, Bang Jibril, ini data sering kita bahas. Sampian semua tahu ya, antum semua bahwa ini wahyu itu adalah Yohanes di Pulau Patmos, dibuang ke suatu pulau, kemudian di sana itu banyak sekali bermimpi dengan penglihatan dia. Jadi dia komunikasi dengan Yesus. Bagaimana cara komunikasinya? Ya Yohanes di Pulau Patmos, Yesus sudah nggak ada di bumi.
Kemudian Yohanes dengan penglihatannya, dengan inspirasinya, yang menulis data ini wahyu. Nah ini harus dicek kepada Kristen yang pintar dikit. Kok bisa-bisanya ada seorang yang namanya Yohanes di suatu pulau dijadikan mimpinya sebagai kitab yang dipercaya sebagai landasan iman, yang cenderung banyak yang tidak sinkron dengan ajaran Yesus. Itu intinya sebenarnya. Ini orang kurang belajar Bible-nya sendiri. Dia nggak ngerti apa itu wahyu. Dia